Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak soleh dan soleha. Kembali lagi di video pembelajaran tematik tema 8 subtema 2 tentang perubahan lingkungan. Pada subtema 1 kita sudah belajar tentang proses siklus air. Nah, masih ingatkah anak-anak bagaimana proses siklus air terjadi? Ya, jadi siklus air terjadi melalui 3 proses. Yang pertama, penguapan atau evaporasi. Yang kedua, proses pengendapan atau presipitasi. Dan yang ketiga, proses pengembunan atau kondensasi. Proses siklus air menyebabkan air bergerak meninggalkan tanah ke udara. Selanjutnya, air turun lagi ke tanah dalam bentuk air hujan. Air hujan yang turun ke tanah ada yang masuk ke sungai, dan aliran sungai ini akan kembali terkumpul ke laut. Selain masuk ke sungai dan mengalir ke laut, ada juga air yang tergenang membentuk danau. Selanjutnya, air akan mengalami siklus seperti proses awal tadi, dan begitulah seterusnya. Air hujan yang turun selain jatuh dan masuk ke sungai dan mengalir ke laut, ternyata air hujan juga ada yang masuk dan bergerak ke dalam tanah melalui celah-celah dan pori-pori tanah serta batuan. Air yang masuk ke dalam tanah akan diserap oleh tanah, lalu akan menjadi air tanah. Apakah air tanah itu? Air tanah adalah air yang mengalir di bawah permukaan tanah. Nah, air tanah ini selanjutnya akan menjadi air cadangan atau sumber air. Air cadangan akan selalu ada apabila daerah peresapan air selalu tersedia. Daerah resapan air terdapat di hutan-hutan. Tumbuhan hutan mampu memperkukuh struktur tanah. Saat hujan turun, air tidak langsung hanyut, tetapi air akan terserap dan tersimpan di dalam tanah. Air yang tersimpan dalam tanah inilah yang akan menjadi air tanah. Air akan lebih mudah meresap jika terdapat banyak tumbuhan. Air yang meresap akan diserap oleh akar tumbuhan, dan adanya air di akar di dalam tanah menyebabkan struktur tanah menjadi kukuh dan tidak mudah longsor. Jadi sebenarnya keberadaan hutan sangatlah penting. Hutan berperan dalam menyimpan air. Oleh karena itu, kita harus senantiasa menjaga kelestarian hutan. Saat ini, hutan banyak yang gundul akibat penebangan liar. Selain penebangan, hutan dapat rusak akibat pembakaran. Pepohonan di hutan ditebang atau dibakar dengan alasan tertentu. Contohnya untuk membuka lahan pertanian, perumahan, atau industri. Kegiatan-kegiatan ini dapat mengurangi kemampuan tanah dalam menyimpan air. Akibatnya, pada saat hujan terjadi, maka akan menyebabkan banjir, dan pada saat kemarau banyak daerah mengalami kekeringan. Nah, selain penebangan hutan secara liar, pembangunan jalan yang menggunakan aspal atau beton dapat menghalangi meresapnya air hujan ke dalam tanah. Akibatnya, pada saat hujan, air tidak dapat meresap ke dalam tanah. Hal ini menyebabkan terjadinya banjir dan air menggenangi jalan-jalan. Nah, apa ya akibatnya jika daerah resapan air semakin berkurang? Apabila daerah resapan air semakin berkurang, cadangan air di bumi ini semakin menipis. Hal ini dapat mengakibatkan sungai-sungai dan danau menjadi kering. Keringnya sungai dan danau menyebabkan proses penguapan semakin menurun. Menurunnya proses penguapan ini menyebabkan berkurangnya pengendapan titik-titik air di awan. Keadaan ini tentu mengurangi terjadinya hujan.
Nah, lalu upaya apa sih yang dapat kita lakukan supaya ketersediaan air tanah itu selalu ada dan mencukupi kebutuhan kita? Nah, salah satu cara yang harus kita lakukan adalah melakukan reboisasi atau penanaman kembali hutan yang gundul. Yang kedua, kita harus hemat dalam menggunakan air. Yang ketiga, tidak membuang limbah sembarangan. Dan yang keempat adalah membuat lubang resapan. Perlu anak-anak ketahui bahwa air yang biasa kita gunakan untuk melakukan aktivitas sehari-hari itu berasal dari air tanah. Nah, untuk mendapatkan air tanah, biasanya kita membuat sumur dengan cara menggali lubang. Namun, tidak semua air hujan yang jatuh ke tanah berubah menjadi air tanah. Air hujan yang tidak diserap oleh tanah akan terus mengalir menjadi air permukaan. Lalu, air itu menuju tempat yang lebih rendah seperti sungai, danau, dan laut. Apakah yang dimaksud dengan air permukaan? Nah, air permukaan adalah air hujan yang tak dapat diserap oleh tanah, tetapi diserap oleh permukaan tanah, sehingga mengalir di atas permukaan tanah dan kemudian menguap kembali. Air ini biasanya lebih kotor karena mengandung lumpur. Air ini juga biasanya membawa berbagai macam material dari proses erosi. Sedangkan air yang mengalir di bawah permukaan tanah atau air tanah ini biasanya lebih jernih dan bersih karena sudah tersaring oleh lapisan tanah dan akar tumbuhan. Jadi, air yang kita gunakan untuk kebutuhan sehari-hari sudah pasti bersih dong. Ternyata air yang kita gunakan untuk kebutuhan sehari-hari itu harus memenuhi beberapa persyaratan loh. Nah, syarat yang pertama yaitu persyaratan secara fisik. Maksudnya, air tidak keruh, tidak berwarna apapun, tidak berasa apapun, dan tidak berbau apapun. Kemudian, air yang baik untuk digunakan adalah air yang tidak meninggalkan endapan. Nah, kemudian yang kedua harus memenuhi syarat kimiawi. Artinya, air tidak mengandung bahan kimiawi yang mengandung racun. Kemudian, tidak mengandung zat-zat kimiawi yang berlebihan. Dan memiliki derajat keasaman antara 6,5 sampai 9,2. Syarat yang ketiga adalah syarat mikrobiologi. Artinya, air tidak mengandung kuman-kuman penyakit seperti disentri, tipus, dan kolera. Nah, jika air sudah memenuhi ketiga syarat tersebut, maka sudah pasti air bisa kita gunakan dengan baik, tanpa merasa takut sedikit pun. Nah, itu tadi penjelasan tentang proses siklus air dan siklus air tanah. Nah, semoga dengan belajar tentang ini, kita bisa menjadi lebih hemat menggunakan air. Gunakan saja air seperlunya. Jika tidak perlu, jangan membuang-buang air tersebut. Untuk pembelajaran kali ini sampai di sini dulu ya anak-anak. Kita akan lanjutkan di pembelajaran selanjutnya. Selalu semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.